العلم تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh sang Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pekan yang lalu kita telah membahas hadis yang keempat, yaitu tentang terjadinya atau proses penciptaan manusia dan juga penetapan takdir. Yang mana di awal proses penciptaan manusia diawali dengan nutfah, setetes air mani, selama kurang lebih 40 hari. Dan kemudian fase berikutnya hingga 3 fase. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu malaikat untuk mencatat 4 perkara. Tsumma yursalu ilaihil malak fayunfukhu fihi ar-ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqih. Yang pertama adalah dicatat amal yang dicatat rizkinya. Wa ajalihi, dan juga ajalnya, wa amalihi, dan juga amal seorang manusia selama hidupnya. Kemudian yang terakhir, wa syaqiyyun aw sa'idun. Apakah seorang manusia akan hidup sengsara ataupun hidup bahagia? Kemudian menambahkan pertanyaan dari salah satu jamaah pekan lalu, yaitu Pak Halim kalau tidak salah, yang menanyakan bahwasannya apakah ada cara bagi kita untuk mengubah 4 hal tadi, tentang rizki, amal, kemudian ajal, dan juga satu lagi kesengsaraan atau kebahagiaan. Jawabannya bahwasannya harus kita ketahui takdir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama takdir mubram dan juga takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diganggu-gugat ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak ada andil untuk merubah, baik itu dengan doa, ikhtiar, ataupun dengan amal soleh yang lainnya. Contoh dari takdir mubram adalah kelahiran kita dan juga nasab kita. Kita waktu dalam kandungan sang ibu, dalam rahim, tidak bisa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lahir pada hari ini, tahun ini, pada zaman ini, atau memilih kedua orang tua kita siapa. Ini adalah salah satu contoh takdir mubram yang tidak bisa dirubah oleh campur tangan manusia. Kemudian contoh yang berikutnya adalah hari kiamat.
Yang mana hari kiamat adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada namanya takdir mu'allaq, yang mana para malaikat yang mencatat 4 hal tadi sewaktu 120 hari kita dalam kandungan, yaitu rizki, ajal, amalan, dan kesengsaraan atau kebahagiaan. Ini bisa diubah dengan cara yang pertama adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata kaum muslimin. Dengan doa kita bisa meminta untuk dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada namanya ikhtiar atau amal solih kita. Kita berdoa untuk dipanjangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya atau diluaskan rezekinya. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, man arada an yubsatalahu fi rizkih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahmi. Ini merupakan amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi kepada saudara kita, kerabat kita yang jauh maupun dekat. Kemudian kita masuk ke hadis yang kelima yang berbicara tentang suatu amalan yang dibuat-buat atau yang sudah kita kenal dengan bid'ah. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ngada atau membuat satu hal baru, fi amrina hadza, dalam agama ini atau dalam urusan ini, yang dimaksud adalah agama Islam, ma laisa minhu, yang tidak datang kecuali darinya, yang mana perkara ini tidak ada atau tidak diajarkan oleh agama Islam, fahuwa raddun, maka sesuatu itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim yang lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya perintah dari kita, yaitu dari Nabi Muhammad SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Hadis yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini berlaku bagi siapapun pencetus atau pertama kali membuat sesuatu hal baru dalam agama Islam. Kemudian yang hadis kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ini berlaku juga bagi orang yang beramal, orang yang melakukan suatu amalan yang baru yang tidak ada ajarannya dari Islam. Oleh karena itu, dari dua hadis ini bisa mencakup orang yang membuat sesuatu pertama kali mengada-ngada, ataupun orang yang mengamalkan, yang melakukan hal tersebut, baik ia tahu ataupun tidak, maka amalannya tertolak. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasannya an ummil mu'minin, dari ummil mu'minin, yang mana ummul mu'minin adalah kunyah dari sahabah Aisyah radhiyallahu taala anha.
yang mencakup juga seluruh istri dari Nabi Muhammad SAW yang berjumlah 9. Semua kunyah istri Nabi dipanggil Ummul Mukminin, ibunda orang-orang mukminin. Kemudian qauluhu Ummi Abdillah. Siapa Ummi Abdillah di sini? Apakah seorang Aisyah mempunyai anak yang bernama Abdullah? Di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama bahwasannya sebagian para ulama atau ahli ilmu berpendapat bahwasannya Aisyah mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah yang umurnya tidak panjang setelah dilahirkan, kemudian anak tersebut yang bernama Abdullah wafat. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwasannya Aisyah tidak punya anak sama sekali. Akan tetapi Aisyah diberi kunyah Ummi Abdillah adalah untuk memuliakan atau menghormati beliau, karena disebutkan bahwasannya ahabbul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Qauluhu Aisyah. Aisyah di sini ibunda para kaum mukminin atau ibunda orang-orang yang beriman, adalah anak dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW di umur yang masih muda, di umur sekitar 6 tahun. Kemudian Rasulullah menggaulinya di umur ke-9 tahun. Kemudian Aisyah adalah seorang muhaddits dan juga seorang ahli fikih yang merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh melanjutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ngada, ay aujada syai'an lam yakun, mengada-ngada sesuatu yang belum ada sebelumnya, seperti sholat subuh di jam 3 atau sholat subuh 5 rakaat yang tidak ada ajaran sebelumnya dari Islam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi amrina aidinina wa syari'atina. Fi amrina, dalam perkara ini, maksudnya adalah dalam agama ini atau dalam syariat ini, agama Islam atau syariat Islam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma laysa minhu, yang tidak ada darinya atau tidak datang dari agama Islam, ma lam yusyri'hu Allah wa rasuluh, sesuatu apapun yang tidak datang atau tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Fa ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun ay annahu mardudun alaihi hatta wa in sadara an ikhlas. Amalan tersebut yaitu amalan yang diada-adakan atau dibuat-buat yang tidak datang dari syariat Islam, tertolak walaupun orang tersebut mengamalkannya secara ikhlas. Orang yang mengamalkan suatu amalan bid'ah, walaupun ia ikhlas mengamalkan, misal sholat zuhur ingin banyak rakaatnya ditambah menjadi 8, walaupun ia ikhlas sholat 8 rakaat, tetapi amalan tersebut tertolak, mardudun. وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan, yaitu orang-orang muslim, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, lahuddin, untuk agama mereka, hunafa, yang lurus, yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW, tidak diada-adakan, tidak dibuat-buat. Waliqaulihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya jalanku ini, yaitu jalan agama Islam, siratal mustaqim, mustaqiman, telah lurus, tidak ada satu hal pun kekurangan ataupun kelebihan.
fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut dengan cara tidak mengada-ngada ataupun tidak mengurang-urangi ibadah kita ataupun amalan kita. Waliqaulihi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa yang menginginkan kecuali agama Islam atau menginginkan selain agama Islam, dalam artian pelaku kebid'ahan, falan yuqbala minhu, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia seorang pelaku bid'ah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk dari orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, wa hadhihi riwayah a'ammu min riwayah man ahdatsa. Jadi riwayat Muslim yang berbunyi man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun lebih umum daripada hadis sebelumnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Karena anna man 'amila ay amal sawa'un kana ibadah aw kana muamalah aw ghairu dzalika laysa 'alaihi amrullah wa rasuluhu fa innahu mardudun 'alaihi. Karena hadis yang man 'amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, baik ia melakukan ataupun tidak melakukan, ataupun hanya membuat amalan, kemudian dia tidak melakukan, tetapi pengikutnya yang melakukan, maka dalam perkara ibadah ataupun muamalah, fa innahu mardudun alaih, maka amalan tersebut tertolak. Wa qad ittafaqal ulama rahimahumullah anna ibadah la tasihhu illa idza ijtama'at amrayn. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya syarat sah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua perkara. Tidak ada dua perkara ini yang bisa membuat amalan sah kecuali dua perkara ini. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tidak sah dan tertolak, dan pelakunya akan merugi di hari kiamat nanti. Wathani al-mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal mutaba'ah ukhidat min hadzal hadits wa min al-ayah allati saqnaha. Kemudian syarat yang kedua ini yaitu mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil dari makna hadis ini. Hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah atau larangan dari syariat, maka tertolak. Kemudian wal ya'lam anna al-mutaba'ah la tatahaqqaq illa idza kana al-'amal muwafiqan lisyari'ah fi umurin sittah. Kemudian yang seharusnya kita ketahui bahwasannya mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatahaqqaq, tidak akan terpenuhi illa idza kana al-'amal muwafiqan lisyari'ah fi umurin sittah, kecuali jika amalan tersebut memenuhi 6 perkara. Yang pertama adalah sababuhu, sebabnya. Apa sebab kita sholat zuhur? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab kita berpuasa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala juga. Jika tidak ada sebab yang membuat kita untuk beribadah, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita atau amalan tersebut tertolak. Kemudian yang kedua adalah jinsuhu, jenisnya. Di sini Syekh menjelaskan tentang perkara yang kedua, jinsuh. An yakunal ilmu wafiqan lisyari'ah fil jins. Contohnya adalah jika seorang berkurban dengan kuda, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Karena hewan yang sah untuk berkurban adalah hewan ternak, bahimatul an'am. Karena kuda bukan termasuk dari hewan ternak, maka otomatis kurbannya tertolak, fahuwa mardud. Maka gugurlah amalan beliau. Wa qadruhu, dan juga kadarnya.
Syekh memberikan contoh bahwasannya jikalau seseorang wudu lebih dari 5 kali atau 4 kali dan selebihnya, karena maksimal wudu adalah 3, otomatis akan tertolak dan juga tidak sah karena melebihi kadar dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang keempat ada kaifiyatuh, tata caranya. Jika kita sholat dari takbiratul ihram, kemudian ruku dan langsung sujud tanpa i'tidal, maka otomatis sholat kita tidak sah dan tertolak. Kemudian yang kelima adalah wazamanuhu, dan juga zamannya, waktunya, waktu untuk beribadah. Sholat asar, waktunya kapan? Ketika matahari atau ketika bayangan dari sinar matahari sama dengan bayangan diri kita. Jika kita meletakkan tombak di padang pasir atau di luar rumah, kemudian bayangan dari tombak tersebut sudah sama bayangannya dengan tombak yang aslinya, maka masuklah waktu sholat asar. Ini merupakan salah satu dari amalan kita yang sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW dan tidak keluar dari waktunya. Wa makanuhu, dan juga tempatnya. Jikalau kita iktikaf di selain masjid, apakah diterima? Tentu tidak, karena syarat sah iktikaf adalah wukuf fil masjid atau berdiam diri di masjid. Ini merupakan 6 perkara yang harus dipenuhi ketika kita ingin beramal sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin berikutnya, riwayah Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, mantuqul hadith annahu idza lam yakun alaihi amrullah wa rasuluh fahuwa mardud, wa hadha fil ibadat la syakka fih. Riwayat Muslim yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah dari kita, maka amalan tersebut tertolak. Bahwasannya jikalau perintah tersebut tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka otomatis akan tertolak. Wa hadza fil ibadat la syakka fih. Ini merupakan perkara dalam ibadah, tentunya tidak diragukan lagi. Li'annal asla fil ibadat al-mana'. Karena asal dari ibadah itu adalah larangan. Asal ibadah adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Jadi sudah jelas bahwasannya jika kita mengada-ngada suatu ibadah atau membuat suatu ibadah baru, maka otomatis akan tertolak dan perbuatannya adalah haram, al-mana'. Karena asal dari ibadah adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Hatta yaquma dalilun ala masyru'iyyatiha, sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Amma ghairul ibadat fal aslu fiha al-hil. Akan tetapi selain dari perkara ibadah, maka aslinya adalah halal atau boleh. Di luar sholat atau di luar ibadah-ibadah yang lainnya. Perkara dunia, jika kita mengada-ngada atau membuat suatu hal baru, improvisasi, teknologi, dan yang lainnya, maka ini asalnya adalah mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Sawa'un minal a'yan aw minal a'mal fa inal asfi hal halal. Maupun amalan-amalan yang lainnya yang di luar dari ibadah, maka asalnya adalah halal. Mithalul a'yan rajulun sada tayran liya'kulah fa unkiru alaih faqala mad dalilu 'ala tahrim. Contoh dari perkara dunia, yaitu seseorang berburu suatu burung untuk dia makan, kemudian datang seorang yang lainnya, kemudian ia melarangnya, jangan makan burung itu, jangan berburu burung itu. Kemudian katakanlah bahwasannya perkara apapun di luar agama atau di luar syariat Islam, maka halal sampai datang perintah atau larangan
yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Katakanlah bahwasannya segala sesuatu di luar ibadah, di luar amalan dari syariat Islam, katakanlah bahwasanya amalan tersebut adalah halal sampai datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lainnya, rajulun amila amalan fi baitih aw fi sayyaratihi aw fi libasih aw fi ayyi syai'in min umuri dunyah fa unkira alaihi rajulun akhar faqala aina ad-dalilu 'ala at-tahrim. Kemudian jika seseorang melakukan suatu amalan di rumahnya, ia bersih-bersih atau melakukan sesuatu kegiatan di rumahnya sendiri, atau naik mobil jalan-jalan kemana, atau memakai pakaian baru, pakaian yang lainnya. Kemudian seorang laki-laki datang menanyakan kepada kita, aina dalil ala tahrim? Mana dalil untuk pengharamannya? Fal qawlu qawlul fa'ili anal asul hal. Maka katakanlah bahwasannya segala sesuatu yang di luar ibadah adalah halal atau boleh saja sampai datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahatani qaidatani mufidatan. Ini merupakan dua kaidah yang agung dan bermanfaat bagi kita semua, bahwasannya segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan itu aslinya adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Salat aslinya tidak diperintahkan. Puasa awalnya tidak ada perintah, sampai datang perintah baru kita salat, kita puasa, kita haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian perkara dunia asalnya adalah halal, boleh-boleh saja kita lakukan sampai datang dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Fa'alaihi naqulu al-aqsamu thalathah. Kemudian kita bagi lagi menjadi 3. Perkara yang pertama, ma'alimna anna syar'a syar'ahu minal ibadat fayakun masyru'an. Kita tahu bahwasannya syariat itu atau syariat yang mengandung dalamnya ibadah fayakun masyru'an. Misalnya ada satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis amalan tersebut atau ibadah tersebut adalah ibadah yang disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah ma'alimna anna sya'anaha anhu min ibadat fa hadza yakun mamnu'an. Kita tidak tahu bahwasannya suatu syariat itu dilarang. Kita nggak tahu nih, misalkan ada satu syariat, satu ibadah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis amalan tersebut adalah amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam na'lam anhu min ibadat fahuwa mamnu'un. Apa-apa yang tidak ketahui dari ibadah selain sholat, puasa, haji, zikir, doa dan lain-lainnya, maka amalan tersebut amalan di luar yang kita ketahui atau yang di luar perintah dari Allah, fahuwa mamnu', maka amalan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma fil muamalat wal a'yan fa naqulu hiya thalatha aqsam aidan. Kemudian pembagian amalan muamalah selain ibadah dibagi menjadi 3 juga. Al-awwal ma'alimna anna syar'a udhina fihi fahuwa mubah. Kita tahu bahwasannya syariat telah mengizinkan, tidak ada larangan kita melakukan suatu amalan atau suatu muamalah, kegiatan sosialisasi dan yang lainnya, tidak ada larangannya, maka otomatis hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Asalkan tidak ada larangan yang melarang suatu amalan tersebut. Mithlu aqlin Nabi sallallahu alaihi wasallam min humril wahshi. Contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dari onta merah. Maka onta merah ini boleh-boleh saja kita makan karena tidak ada dalil yang melarang atau larangan yang melarang bahwasanya makan onta merah itu dilarang. Kemudian yang kedua, ma'alimna anna syar'a naha anhu kadzatin nabi minas siba' fa hadza mamnu'un. Bahwasanya ma'alimna, yang kita ketahui, anna syar'a naha anhu, bahwasanya syariat melarang hal tersebut. Kadzatin nabi minas siba', seperti memakan hewan buas, fa hadza mamnu'.
Kita tahu bahwasanya syariat melarang kita untuk memakan daging dari hewan buas ataupun yang lainnya, fahadha mamnu', maka makanan tersebut atau hewan buas tersebut mamnu', dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalits ma lam na'lam anhu, fahadha mubah li'anna al-asla fi ghairi al-ibadat al-ibahah. Jikalau kita tidak tahu hukumnya, misalnya ada perkara dunia, kita tidak tahu hukumnya ini halal atau haram, maka asal dari perkara dunia ini adalah mubah, halal. Li'anna al-asla fi ghairi al-ibadah al-ibahah. Karena asal dari selain perkara ibadah adalah al-ibahah. Boleh-boleh saja. Selain sholat, selain puasa, selain haji, selain zakat dan yang lainnya, perkara dunia asalnya adalah halal dan boleh-boleh saja. Sampai datang larangan yang melarang hal tersebut. Mungkin sampai di sini pembahasan kita di hadis yang kelima. Insyaallah hadis yang keenam akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي